Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 9 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Namun anaknya yang sulung ialah Yoel, yang nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, "Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menyiapkan pemimpin masa depan. Bacaan Alkitab pagi ini berkisah juga tentang penolakan, yakni ketika Israel menginginkan seorang raja, padahal Tuhan Allah mereka telah menjadi raja untuk umatnya. Mengapa ini terjadi? Bagaimana memahami kisah ini? Berikut beberapa hal yang menjadi pokok penting dari teks ini. Pertama, alasan Israel meminta raja. Tugas Samuel bukan saja sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai hakim. Tugas hakim adalah memimpin umat dan mengadili atau memutuskan suatu masalah yang terjadi. Pada perjalanan waktu ketika Samuel menjadi tua, ia mengangkat anak-anaknya sebagai hakim untuk mengganti kedudukannya. Menariknya, anak-anak Samuel tidak memiliki karakter sebagai seorang pemimpin ideal sebagaimana ayah mereka. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ini menjadi alasan cukup kuat untuk menolak kepemimpinan anak-anak Samuel, Yoel dan Abia. Kondisi ini semakin menguatkan umat Israel untuk meminta raja agar terlihat sama seperti bangsa-bangsa lainnya. Kedua, meminta raja berarti menolak Tuhan. Permintaan mereka ini diadukan Samuel kepada Tuhan. Israel meminta raja seperti bangsa lain bukan hanya berarti menolak Samuel sebagai pemimpin, tetapi juga menolak Tuhan. Ketiga, reaksi Tuhan atas permintaan itu. Apa reaksi Tuhan? Permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Menarik bukan? Apa alasan Tuhan mengabulkan permintaan mereka itu? Kita menemukan pada ayat 8 bahwa mereka memang sudah seperti itulah tabiat Israel yang tidak setia kepada Allah mereka. Bacaan ini mengajarkan kepada kita bahwa sangat penting melakukan kaderisasi dalam rangka menyiapkan pemimpin masa depan, yakni mereka yang akan menggantikan posisi di masa yang akan datang. Samuel gagal melakukannya, sehingga kemudian umat bereaksi secara berlebihan. Menariknya, Tuhan seakan memaklumi kondisi ini dan membiarkan umat memperoleh seorang raja. Kelonggaran ini bukan berarti tanpa syarat, sebab seorang pemimpin dan yang dipimpin harus mengerti hak dan kewajiban mereka. Doa pagi ini, Tuhan Yesus Raja segala raja,
Ajar kami baik sebagai pemimpin dan yang dipimpin, agar memahami hak dan kewajiban kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.